Bab 442 Benang yang terputus. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Cecilia. Suara-suara di atas, di sekitar. Akrab, tapi jauh. Jadi, sejauh ini. Kata-katanya, berbicara tentang api di dalam dagingku, menari seperti sprite. Berputar-putar, mana yang bersemangat, terbakar, terbakar. Terlalu banyak. Semakin banyak, tertarik padaku, nyala api pada ngengat. Mengisi aku, darahku, tulangku. Milikku. Milikku, seperti lubangnya. Dalam dan tak ada habisnya. Lubang yang dipenuhi es. Tidak ingat, apa yang ada di sana sebelumnya. Di dalam lubang. Sihir. Mana? Sebuah kunci. Inti. Kata-kata itu lagi. Suara-suara aneh, dan familiar. Igauan. Demam. Bahaya. Waktu. Waktu. Benang putus, berjumbai, tidak koheren. Terang. Gelap. Terang. Gelap. Gelap. Buka mata. Kegelapan penuh warna. Merah. Kuning. Hijau, biru. Mana? Angka-angka menjulang. Jarum di dagingku, logam menempel di kulitku. Lebih banyak kata. Menunda. Akan. Jiwa. Penyembuhan. Integrasi. Petik 2. Kegelapan lagi. Aku terbangun dengan gemetar. Gema jeritan terngiang-ngiang di telingaku, jantung berdebar kencang, meledak-ledak. Ketakutan. Ada bintang. Di luar jendelaku. Siluet pegunungan berwarna ungu. Nama mereka luput dari perhatian aku. Sesuatu telah salah. Dengan pikiranku, dengan sihirku. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir. Itu sakit. Aku terluka. Kulit aku terbakar. Otot terasa sakit. Setiap tarikan napas penuh dengan rasa sakit yang menyiksa. Sakit dan, mana? Setiap nafas penuh dengan mana? Tidak mengalir ke inti aku tetapi. Ke dalam diri aku. Tenang. Mananya ada di sana. Keajaiban itu ada di sana. Angin bertiup melewatiku, mendinginkan tulang-tulangku. Tidur kembali menyelimutiku. Aku mengedipkan mata untuk bangun lagi, kehadiran tak dikenal memenuhi kamarku. Di kaki tempat tidur, seorang pria berdiri. Seperti Agrona, tapi juga tidak seperti Agrona. Matanya, dua batu delima terang, menusukku seperti tombak yang berujung darah. Aku menggigil, merasakan tatapannya pada kulitku, di bawah kulitku, mengupasku selapis demi selapis. Dia memiliki wajah abu-abu yang dingin, tanpa ekspresi di sekeliling matanya yang tajam. Dua tanduk muncul dari atas kepalanya. Aku kenal wajah itu, pikirku. Hanya, dia mengatakan sesuatu, dan orang lain mulai terlihat, kehadirannya membuat manusia pertama terlihat kerdil. Agrona, dia tersenyum padaku, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Penguasa Oludari Fritra dari Truasia. Nama dan tempat, yang maknanya tidak dapat aku pahami. Jawab Oludari prihatin. Agrona mengesampingkan kekhawatirannya, percaya diri, meyakinkan. Menakutkan. Oludari, tidak terpengaruh. Agrona, memerintah. Oludari, patuh. Dia melirikku dengan gelisah, dan semangatku layu. Aku memejamkan mata dan mencoba bernapas. Ketika aku membukanya lagi, aku sendirian. Waktu terasa lebih nyata, lebih nyata. Aku tahu bahwa beberapa jam telah berlalu. Aku kesulitan mengingat kembali percakapan Agrona dengan Oludari, tapi rasanya seperti mencoba mengingat mimpi setelah bangun tidur. Semakin aku mencoba untuk melekat pada ingatan itu, semakin banyak ingatan itu lolos dari genggamanku. Demamku sudah turun. Sudah berapa lama? Aku bertanya-tanya. Berminggu-minggu, aku curiga. Cukup lama hingga aku tidak yakin kami akan bertahan hidup, kata Tesia dalam benakku. Integrasi, aku tidak pernah membayangkan mengalaminya sendiri. Bagaimana semua orang akan menyadari? Aku mengerang dan berguling, menarik salah satu bantal yang berlumuran keringat ke atas kepalaku. Tinggalkan aku sendiri. Tidak ada balasan. Setelah beberapa menit, aku menyingkirkan bantal dan menendang kakiku ke tepi tempat tidur. Lantai terasa dingin di kulitku yang panas, dan saat aku berdiri, kakiku bergetar hebat. Aku tersandung ke pintu balkon, yang terbuka, dan bersandar di pagar. Angin dari pegunungan sangat dingin, membuat sekujur tubuhku merinding dan membuatnya semakin gemetar. Mana mengalir ke anggota tubuhku, dan guncangannya mereda. Itu memenuhi paru-paruku, membantuku bernapas dalam-dalam. Itu muncul dalam pikiranku, menjernihkan pikiranku. Sebelumnya, aku merasa seperti menyatu dengan Mana. Ia mendengarkan aku, bereaksi terhadap pikiran dan keinginan aku, alat yang dapat aku gunakan untuk melakukan apa saja. Aku seharusnya lebih kuat sekarang, tapi ada rasa ironi yang tak terhindarkan. Aku tidak dapat mengingat perasaanku sendiri yang semakin lemah sejak bereinkarnasi ke dunia ini. Aku adalah warisan, dan sekarang aku telah melalui integrasi, menjadikan aku mungkin penyihir paling kuat di dunia. Tapi aku tidak bisa menghentikan lututku yang gemetar atau keringat yang mengucur di alisku. Setiap tarikan napas terasa seperti aku memaksanya masuk ke dalam paru-paruku, seolah saat aku mencoba bernapas lagi, aku mungkin tidak bisa melakukannya. Agrona telah memberitahuku bahwa aku telah melewati masa terburuknya, tapi rasanya tidak seperti itu. Apapun yang terjadi pada aku ketika aku tidak sadarkan diri, tepat setelah integrasi aku tidak dapat melihat betapa hal itu lebih buruk daripada minggu-minggu penyembuhan dan penyakit ini.
Ada perasaan salah yang menakutkan di dalamnya. Seperti saat aku punya pusat ki yang besar, tapi tak mampu menghentikannya agar tidak keluar dari diriku dan melukai Nico dan Gray. Mencondongkan tubuh ke depan, aku muak di tepi balkon. Aku menyandarkan diriku di pagar yang dingin, merasakan pahitnya empeduku sendiri di gigiku dan kehilangan diriku untuk sementara waktu. Kemudian, perlahan-lahan, aku tersandung kembali ke tempat tidur aku dan terjatuh di dalamnya, namun tidur terasa jauh dan tidak terjangkau. Aku hanya berbaring di sana, tidak bisa berbuat apa-apa selain mengalihkan perhatianku ke cara kerja internal tubuh elf yang rapuh ini. Itu masih dalam tahap akhir penyesuaian mana, sekarang meresap ke setiap sel. Sungguh sensasi yang aneh memiliki mana yang tidak dibatasi oleh inti. Aku benar-benar menyatu dengan mana. Itulah integrasi. Agrona telah mencoba mendeskripsikannya, tapi apa yang dia katakan padaku tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin pikiran asurannya bahkan tidak dapat memahami apa sebenarnya arti integrasi. Tapi kemudian, pikirku, tak seorang pun yang belum pernah merasakan keseimbangan dan kekuatan ini bisa berharap untuk memahaminya. Untuk sementara, aku mulai bereksperimen dengannya, merasakan aliran mana di sekitar dan melalui diriku. Mana dengan atribut air menenangkan otot-ototku yang sakit sementara mana dengan atribut angin mendinginkan kulitku. Mana atribut bumi mengeras di tulangku dan mana atribut api menghangatkan darahku. Pengamatan yang terpisah ini membantu memberikan kejelasan. Integrasi, aku sadari, sebenarnya sangat mirip dengan kebangkitan mana setelah menghabiskan seluruh hidup aku sebelumnya mencoba mengendalikan ki aku. Sama seperti mana yang terasa jauh lebih lengkap dan ajaib, integrasi terasa jauh lebih kuat daripada mengandalkan inti untuk menggunakan sihir. Penciptaan inti mana mirip dengan kondensasi pusat ki karena masing-masing memerlukan konsentrasi energi untuk terbentuk, dengan sensasi mana yang terisi dan mengalir bebas ke seluruh tubuh aku sangat mirip dengan manipulasi ki di bumi. Aku merasa diriku mundur dari pemikiran ini, masih takut mana milikku, seperti ki, akan melonjak di luar kendaliku. Tanpa inti untuk mengendalikannya. Aku duduk dan mendorong punggungku ke dinding, memperlambat napasku. Menjadi warisan tidak menghentikan hal itu terjadi sebelumnya, di bumi. Aku memegang kendali, aku meyakinkan diriku sendiri, mengulanginya berulang kali seperti mantra. Akhirnya, rasa kantuk mulai menyelimutiku, dan aku pun tertidur. Aku terbangun sambil menjerit, dan jeritan menggema kembali terdengar. Sambil bangkit dari tempat tidurku, aku menatap dengan mata terbelalak ke arah petugas yang sedang membersihkan kamarku. Nico sedang duduk di samping tempat tidurku, dan dia segera menyuruh pelayan itu pergi, yang membungkuk dan bergegas keluar kamar sambil melirik ke belakang dengan ketakutan ke arahku. Apa itu? Nico bertanya, suaranya lembut. Suaranya hampir terdengar seperti suara lamanya, suara aslinya, seperti saat dia terdengar di bumi. Aku memandangnya lebih dekat. Bukan rambut hitamnya dan raut wajahnya yang tajam. Tidak, wajah ala kriannya bukan miliknya, sama seperti wajah elf Tesia Eralit yang kurus milikku. Tapi cara dia menancapkan kukunya ke telapak tangannya, cara dia berusaha untuk tidak menunjukkannya saat dia menggigit bagian dalam bibirnya, bagaimana dia sedikit mencondongkan tubuh ke arahku, seolah dia ingin berada sedikit lebih dekat denganku. Pada saat itu, aku bisa melihatnya. Dan saat aku memejamkan mata, aku bisa membayangkannya dengan jelas. Tiba-tiba aku menegang saat suara Tesia memasuki pikiranku. Tunjukkan padanya mana, dari sebelumnya. Aku langsung tahu apa yang dia bicarakan, mana yang aku ambil dari meja agrona yang tertutup rune, yang aku bangun setelah integrasiku. Itu tetap ada di dalam diriku, masih membawa bentuk dan tujuan yang diberikan oleh rune aneh. Ingat, Cecilia, kamu merasa ada yang tidak beres saat pertama kali bangun. Ada lebih dari apa yang diberitahukan kepada kamu tentang semua ini. Aku tidak mengakuinya, tapi dia benar. Aku terbangun di atas meja itu dengan perasaan lemah kecuali diriku sendiri, dan kembali jatuh sakit pada malam yang sama. Kata-kata yang setengah kuingat terlintas di belakang kepalaku, di luar jangkauan. Dengan terbata-bata, aku mulai menjelaskan kepada Nico apa yang kulihat dan lakukan saat pertama kali terbangun, dan ketidaknyamanan yang kurasakan karena dikelilingi oleh para penyihir aneh. Kamu melakukan apa? Itu tidak masuk akal, Cecil. Dia menatapku dengan kasihan. Itu tidak, yah, mungkin. Aku mengulurkan tanganku, telapak tangan menghadap ke atas. Cahaya hangat keluar dari kulitku saat gumpalan mana muncul di udara, terbakar dalam bentuk rune yang awalnya memberikan bentuk itu. Mata Nico melebar dan napasnya menjadi pendek. Dia mencondongkan tubuh ke depan, mengintip mana, perjuangannya untuk memahami dan menerimanya dengan jelas tertulis di wajahnya. Aku memberitahu dia tentang rune, dan apa yang ingin aku lakukan. Bergerak hati-hati, Nico menekan ujung jarinya ke dalam mana. Itu terkondensasi menjadi segerombolan partikel individu dan ditarik ke dalam tubuhnya. Aku mempertahankan fokusku di sekitarnya, membiarkan mantra itu mempertahankan bentuknya alih-alih dilarutkan ke dalam masing-masing komponen mana. Mata Nico terpejam, melompat-lompat di bawah kelopak matanya. Itu, aku tidak yakin. Kata-kata Nico meluncur pelan saat fokusnya tetap pada mantranya. Aku merasakan dia menyalurkan mana ke dalam regalianya. Strukturnya, runenya keajaibannya, tidak seperti apapun yang pernah kulihat, tapi, matanya terbuka, dan dia menatapku. Ketakutannya terlihat jelas. Ini akan memakan waktu. Kita tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal ini.
Aku setuju sepenuhnya. Niko ragu-ragu, jelas sedang berpikir keras tentang sesuatu, lalu menambahkan, kecuali, Dranif, mungkin. Hanya jika benar-benar diperlukan. Kita bisa mempercayainya, karena, ya, ketahuilah bahwa kita bisa mempercayainya. Aku sudah menyuruhnya mengawasimu kapanpun aku tidak bisa. Meski tidak terlalu paham, aku mengakui apa yang dia katakan. Setelah itu, Niko datang ke kamarku sesering mungkin. Perlahan-lahan, lebih banyak waktu aku dihabiskan untuk terjaga daripada tidur, namun pengalaman integrasi meninggalkan rasa lelah yang mengakar yang membuat aku tetap berada di kamar. Niko gelisah ketika dihadapkan pada sebuah masalah, sebuah teka-teki yang harus dipecahkan, sebuah simpul yang harus dilepaskan. Pikirannya tidak bisa terfokus pada hal lain, dan bahkan ketika dia tidak bisa bersamaku, kehadiranku diperlukan untuk mempertahankan bentuk mana dia memikirkannya tanpa henti. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya, tapi dia menyembunyikan ketakutannya dariku. Selama ini bersama-sama, aku tidak ingin menggagalkan pikirannya sehingga tidak menjelaskan lebih detail tentang kembalinya kenangan lamaku, tapi tidak, sungguh, itu hanya alasan. Aku takut. Takut dengan apa yang mungkin aku dengar setelah mengaku. Percakapan itu akan mengarah pada apa? Aku belum siap memberitahunya bahwa aku telah bunuh diri dan membiarkan Gray yang disalahkan. Setiap kali seseorang mengetuk pintuku, aku mengira itu adalah Niko. Aku terkejut saat Melsri masuk. Dia mengerutkan hidungnya saat dia melihat sekeliling kamarku, tidak menyembunyikan rasa tidak sukanya. Halo, warisan. Aku ditugaskan menjemput kamu untuk beberapa pelatihan. Aku yakin kamu sama bersemangatnya dengan prospek ini seperti aku. Mengabaikan sarkasmenya, aku berdiri dan memberi isyarat tanpa berkata-kata agar dia memimpin jalan. Kami terdiam saat melewati aula Taegrin Chaelum, dan aku tidak bisa menghilangkan perasaan berlarian seperti tikus di belakangnya. Aku benci merasa begitu rentan. Jalinan panjang putih cerah Melsri memantul di setiap langkah. Cara tanduknya melingkari kepalanya, mengarah ke arahku seperti tombak. Kami tidak pernah akur, tapi mau tak mau aku mengagumi kepercayaan dirinya yang nyata, cara dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Aku berpikir untuk mencoba berbasa-basi untuk memecah keheningan canggung di antara kami tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia adalah seorang skite, dan seluruh Alakria mengetahui kisahnya. Saat darahnya bermanifestasi, kumpulan mana yang dihasilkannya membunuh saudara angkatnya yang berdarah tinggi. Ayah angkatnya, pria yang telah membesarkannya selama 12 tahun, menjadi marah dan mencoba membunuhnya. Membela dirinya sendiri, dia membakar jantung dadanya. Setelah itu, dia dibawa oleh Agrona dan dibesarkan di dalam benteng ini. Mungkin itu sebabnya dia menjadi begitu getir terhadapku. Lagi pula, dia sudah seperti anak perempuan Agrona sebelum aku tiba. Dalam beberapa hal, aku yakin dia mengira aku telah menggantikannya. Dan aku kira, sungguh, aku pernah melakukannya. Itu tidak membuatku merasa kasihan padanya atau apapun. Faktanya, ketika aku mempertimbangkan situasinya, aku merasa semakin yakin bahwa dia telah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Melsri dan para skite lainnya adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan kejam. Mereka sangat buruk terhadap Niko. Tiba-tiba rasa percaya diri yang aku kagumi beberapa detik sebelumnya tampak tidak pantas. Aku mengatupkan rahangku dan berjalan dalam diam. Kami berakhir di aula panjang jauh di dalam batu di dasar Taegrin Chaelum. Dinding dan lantai yang kosong retak dan menghitam karena bekas hangus dari banyak penyihir kuat, pengikut, skite, bahkan Urait, yang telah berlatih di sini selama beberapa dekade. Tidak ada peralatan atau persenjataan, tidak ada yang bisa membantu pelatihan. Siapapun yang cukup kuat untuk dibawa ke sini tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Aku tidak terkejut menemukan skite Fiesa sudah hadir, bersama dengan Dranif dan beberapa penyihir tanpa nama yang tidak aku kenali. Dari mereka yang hadir, Fiesa memiliki tanda tangan mana yang terkuat, kemudian Melsri. Dranif berada di urutan ketiga. Yang lainnya semuanya adalah penyihir biasa-biasa saja. Aku hanya bisa berasumsi bahwa mereka adalah peneliti atau ilmuwan, bukan pejuang. Melsri berhenti di samping Fiesa, menatapku tajam. Kulit porselen Fiesa tersapu dalam cahaya redup, rambut ungunya menjadi gelap dan matanya yang hitam pekat bahkan lebih gelap. Dia akan sangat menakutkan kecuali. Aku menatap tanganku sendiri, menggosok-gosokkan jari-jariku. Aku bisa melihat mana di masing-masingnya, melihatnya berputar di inti mereka saat dimurnikan, dan tahu lebih baik daripada mereka sendiri betapa kuat, atau lemahnya mereka sebenarnya. Aku bisa mematahkan skite ini hanya dengan menjentikkan jariku. Jika aku mau. Dranif melompat ke depan, ekspresinya tersembunyi di balik topeng mengerikannya. Ah, Nona Cecilia. Lord Agrona menyampaikan penyesalannya karena dia tidak dapat bergabung dengan kami saat ini. Tapi dia berharap Skites Melsri dan Fiesa akan, dia terdiam, matanya beralih ke Skites di balik topeng. Dia berdeham, lalu menyelesaikan, bahwa mereka akan menjadi mitra yang cocok untuk latihanmu hari ini. Fiesa mendesis pelan. Kita seharusnya membantu Dragot mencari pengkhianat itu, bukan mengasuh anak yang bereinkarnasi ini. Melsri hanya memutar bahunya dan tersenyum. Sekarang, saudari, jangan seperti itu. Legasi membutuhkan semua bantuan yang bisa dia dapatkan. Terlepas dari semua yang telah dilakukan penguasa tinggi untuk membawanya ke titik ini, dia belum mendapatkan satu pun kemenangan nyata untuknya.
Fiesa merengut, berputar di sekitarku dan menjauh dari Melsri sehingga keduanya mengapitku. Tanda manamu sepertinya tidak sekuat sebelumnya, nak. Tanpa inti, kamu tampak kempis. Semua keraguan dan kegelisahanku sirna saat menghadapi ejekan mereka. Keduanya bukan apa-apa bagiku. Aku yakin aku tidak terintimidasi oleh pukulan putus asa mereka. Granif telah mundur beberapa langkah, dan penyihir lainnya mengikuti teladannya. Lady Cecilia akan menguji kekuatannya, kalian berdua harus. Fiesa mengulurkan tangannya ke depan. Mana gelap menyatu di sekitar mereka, tumpah seperti segerombolan belalang. Dan kemudian menghilang. Dia menatap tangannya, tidak percaya, dan mendorongnya ke depan untuk kedua kalinya. Tidak terjadi apa-apa. Mana tidak meresponnya sama sekali. Melsri memanggil pedangnya, yang meledak menjadi api hitam, dan menerjang ke arahku. Nyala api padam di tengah jalan, dan bilahnya menjadi sangat berat sehingga dia tersandung sebelum terlepas dari jari-jarinya, menghantam lantai dengan cukup keras hingga memecahkan batu. Hentikan ini sekarang juga, desa Fiesa, mana di intinya mendidih saat mengalir keluar melalui saluran dan pembuluh darahnya. Tapi dia tidak bisa membentuknya menjadi mantra. Melsri mengepalkan tinjunya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku merasakan diriku tersenyum. Ekspresinya dingin dan kejam, ekspresi yang akan membuatku takut jika aku melihatnya di wajah lain. Lalu aku memberitahunya. Aku menjelaskan apa yang aku lakukan, dan apa yang akan aku lakukan. Bukannya tanpa rasa kepuasan diri aku menyaksikan mereka berjuang untuk memahaminya, namun baru setelah keduanya sepenuhnya menyadari situasinya barulah aku tahu bahwa aku memiliki keinginan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Menutup mataku, aku mengendalikan semua mana yang baru saja dikeluarkan Fiesa dan mengembalikannya ke dirinya, mengarahkannya ke pembuluh darahnya, menjelajahi salurannya dan membombardir intinya. Aku mendengar lututnya membentur batu saat jeritan tercekat bergema di seluruh aula pertarungan. Dasar jalang. Suara Melsri terpotong dengan hembusan saat tubuhnya terhempas ke tanah, gaya gravitasinya begitu besar hingga aku tahu tulang-tulangnya meremukkan daging tubuhnya. Tidak ada perbedaan antara mana di tubuhku dan mana di tubuh mereka, atau di atmosfer di sekitar kami. Sebagai warisan, kemampuanku mengendalikan mana tidak ada bandingannya. Dan sekarang setelah aku terintegrasi, aku tidak lagi mengharuskan mana aku ditarik ke dalam inti, dimurnikan, dan dilepaskan sebelum dimanipulasi. Dari perspektif baru ini, bahkan gagasan tentang mana yang dimurnikan pun tampak tidak penting. Aku tidak perlu mencuci mana dan menjadikannya milik aku untuk mengendalikannya. Aku sudah mengendalikan semuanya. Para skite tidak berdaya melawanku. Bahkan hantu-hantu bayangan yang pernah kudengar tidak akan ada harapan lagi melawanku. Apa gunanya kekuatan sihir Asura jika aku bisa menghapus mantra mereka sebelum terbentuk, memisahkan tubuh mereka dari dalam dengan kekuatan mereka sendiri, membuat mereka kelaparan akan apa yang membuat mereka istimewa. Bahkan Agrona bukanlah ancaman bagiku. Itulah sebabnya dia mendorongmu untuk begitu patuh, suara Tesia yang menyebalkan tiba-tiba terdengar, membuyarkan lamunanku. Dia tahu kamu akan menjadi apa, atau setidaknya dia berharap, dan dia tidak membiarkan orang lain menjadi benar-benar kuat. Jadi dia mengajarimu untuk patuh. Aku menekan mana milikku, mencoba lagi untuk meredam suara Tesia. Tapi aku tidak bisa, itu adalah satu hal yang tidak dapat aku kendalikan. Lady Cecilia, mungkin, suara Dranif yang berbisik terdengar sugestif. Aku membuka mataku dan menatap kedua skite itu, yang satu menggeliat kesakitan di sebelah kiriku, yang satu lagi menempel di batu di sebelah kananku. Aku melepaskan tekanan mana yang merobek bagian dalam Fiesa dan gravitasi yang menghancurkan Melsri, tapi aku menjaga mana mereka tetap terkendali, mencegah salah satu dari mereka membentuk mantra. Tesia terus berbicara. Dia punya janji untuk mengirimmu kembali ke bumi, dan Niko mengancam jika kamu keluar dari barisan. Dia tidak peduli padamu atau mencintaimu. Dia mungkin bahkan tidak bermaksud membiarkan kamu mengendalikan kekuatan ini. Kenapa dia harus melakukannya ketika dia bisa mengesampingkan pikiranmu? Aku mendorong suaranya menjauh. Meskipun dia bisa mengganggu pikiranku, dia tidak bisa mempengaruhi tindakan dan kata-kataku. Mengambang di tanah, aku menyibakkan seikat rambut perak. Bangunlah, kalian berdua. Aku ingin memahami sejauh mana kendali aku. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Langit di atas Taegrin Cailum dipenuhi awan gelap. Aku terbang melewatinya seperti burung, menikmati sensasi semua mana yang mengembun di sekitarku, tertarik pada badai alam. Berbalik ke atas, aku menerobos udara dingin, kelembapan mengumpul di kulitku, hingga aku muncul di langit cerah. Di bawahku, awan bergulung sejauh mata memandang ke segala arah. Aku menyukainya di atas sana. Itu damai, memisahkan. Berlatih dengan kekuatan baruku lebih seperti eksplorasi, melihat batasanku. Aku tidak harus belajar melalui pengulangan, hanya berpikir dengan visi yang cukup jelas, dan menjaga pikiran tetap jernih jauh lebih mudah dilakukan di udara terbuka daripada terkubur di bawah benteng. Awan mulai berputar dengan pola yang lucu. Uap mengepul dari sana, mengembun menjadi bola-bola air yang melayang dan menangkap cahaya. Awan menjadi terang dari abu-abu tua menjadi putih lembut dan halus. Sambil melayang ke bawah, aku berbaring di atas awan, menyandarkan kepalaku pada tangan dan menyilangkan pergelangan kakiku sambil menatap hamparan biru di atas. Tesia, kataku, suaraku melayang tertiup angin sepoi-sepoi. Tidak ada jawaban yang datang.
Tesia, pikirku tajam, tidak mampu menahan rasa jengkelku karena harus memanggilnya 2 kali. Permainan kekuatan ini tidak cocok untuk kita berdua, jawabnya setelah beberapa detik. Kita berdua tahu satu-satunya alasan kamu memanggilku adalah karena hal itu memberimu rasa kendali yang salah. Kamu telah melakukannya, kamu telah mencapai integrasi, kamu telah melemparkan skites kemana-mana seperti boneka kain, namun kamu tidak dapat melakukan apapun terhadap aku, dan itu menggerogoti kamu. Aku memejamkan mata, berguling, dan tenggelam ke dalam awan. Aku memegang gambaran dalam pikiranku, menjangkau dengan sulur mana ke seluruh tubuhku, mencari. Aku tidak yakin apakah itu berhasil, apakah itu bisa berhasil, tetapi ketika aku membuka mata, aku hanya bisa tersenyum. Aku tidak lagi dikelilingi oleh angin sejuk dan awan halus, melainkan berdiri di atas rumput hijau lembut di bawah dahan pepohonan tinggi berkulit perak, bayangannya menghiasi tanah dan membuat seluruh dunia tampak seperti bergoyang lembut. Tesia Eralit berdiri tidak jauh dari situ. Jalinan keperakannya tergantung di bahu telanjangnya, gaun hijau zamrud dan emas menutupi tubuhnya yang langsing. Aku melihat ke bawah pada diri aku sendiri. Aku lebih pendek darinya, sedikit lebih kekar. Rambutku berwarna coklat polos dan membosankan, dipotong di sekitar bahuku seolah-olah baru saja dipotong tipis-tipis. Aku menghela nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Aku benci berbicara denganmu di kepalaku. Menjijikkan, seperti pelanggaran. Ini lebih baik. Pelanggaran. Ya, kurasa aku tahu persis apa yang kamu maksud, kata Tesia, nada sedihnya terpotong dengan rasa jengkel yang samar-samar. Kau tahu, setelah aku mengetahui melaluimu bahwa Arthur telah bereinkarnasi, banyak hal yang masuk akal. Kecerdasannya, kebijaksanaannya, kedewasaannya. Tampaknya bodoh, kalau dipikir-pikir, aku berusaha keras mengejarnya. Aku dulu sangat marah pada diri sendiri karena betapa berbedanya kami ketika aku pikir aku 1 tahun lebih tua, tapi ternyata dia 30 tahun lebih tua. Dia tertawa, dan aku merengut. Mengapa aku harus peduli? Karena aku pikir kamu akan sama, bahwa kamu akan berbeda. Aku bingung pada awalnya, tapi kemudian aku menyadari. Ya, kamu sudah mengatakan semua ini sebelumnya. Jadi, apakah kamu siap untuk mendengarkan? Aku terus mengawasi Elderwood Guardian, yang sedang menggeliat di sekitar pinggiran lapangan yang aku buat untuk percakapan kami. Kamu bisa melihat di kepalaku, bukan? Setiap pemikiran dan keinginan aku adalah buku yang terbuka untuk kamu. Jadi, beritahu aku. Tesia membelai rambut yang tergantung di bahunya, matanya tertuju ke tanah. Ini bukan tentang kamu berbicara denganku. Ini tentang kamu jujur pada diri sendiri. Setelah semua yang kamu pelajari, kamu masih berperang dalam perang ini. Mengapa membantu Agrona mendapatkan apa yang diinginkannya? Apakah kamu benar-benar percaya dia akan mengirimmu kembali ke kehidupan lamamu setelah semua ini? Dia mendongak, tatapannya menatap ke arahku. Dan apakah itu sangat berharga? Aku menggosok mataku dengan frustrasi, memunggungi dia. Apa yang kamu ingin aku katakan? Aku egois. Orang yang menyebalkan. Anak kerdil yang percaya pada dongeng. Bagus. Apapun. Aku adalah segalanya dan banyak lagi, Tesia. Mungkin aku orang jahat, tapi aku sudah melangkah terlalu jauh. Selesai, aku tersedak, menelan ludah, lalu melanjutkan, banyak hal, membunuh orang, dan itu tidak mungkin sia-sia. Tidak mungkin semuanya sia-sia. Tesia terdiam cukup lama sehingga aku berbalik, bertanya-tanya apakah dia masih di sana. Dia, dan saat dia berdiri di sana dan memperhatikanku sambil berpikir, aku merosot, beban kata-kataku sendiri membebani jiwaku. Apakah kamu benar-benar akan menghancurkan dunia ini jika itu berarti kamu dan Nico harus pulang? Dia bertanya. Aku menggelengkan kepalaku. Dan biarkan Agrona berkuasa atas abunya. Dan jika kamu terjebak di sini dalam abu bersama kami? Dia bertanya. Kalau begitu setidaknya tidak akan ada lagi yang menghakimiku, kataku perlahan, tiba-tiba menjadi sangat lelah. Sebelum dia bisa menjawab, aku menyapukan tanganku pada proyeksi mental, menyeka lapangan dan membuka mataku. Awannya gelap dan lebat disertai hujan. Kilat menyambar dan guntur menggelegar. Aku tenggelam di bawah awan dan ke dalam hujan deras, membiarkan dinginnya menenangkan kulitku, menolak untuk mengakui bahwa pipiku yang memerah disebabkan oleh rasa malu. Dan aliran air yang mengalir di wajahku juga bukan air mata. Cecilia. Aku tersentak, tidak menyadari tanda tangan mana yang mendekat. Nico, terbang dalam kepompong angin yang dihasilkan dari tongkatnya, berhenti sejauh 20 kaki, wajahnya terlindungi dari angin dan hujan dengan sebuah tangan. Apakah kamu baik-baik saja? Badai ini muncul entah dari mana. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, dan butuh beberapa detik agar pikiranku kembali pada tempatnya. Begitu mereka melakukannya, hujan berhenti. Awan mencair, dan kami terbang di bawah sinar matahari sore yang cerah dan dingin. Taegrin Cailum menonjol dari pegunungan di bawah kami. Angin sepoi-sepoi yang hangat dan tidak nyaman bertiup, menerpa kami dan membuat kami berdua kering dalam beberapa saat. Agrona memanggil semua skite dan kamu. Yang lainnya sudah tiba. Dia menantikan kita segera. Saat dia berbalik, aku berseru, apakah aku orang jahat, Nico? Membalikkan arah, Nico terbang mendekat, kerutan di keningnya semakin dalam. Tentang apa ini? Tidak ada, aku berseru. Sudahlah.
Kita tidak seharusnya membiarkan Agrona menunggu. Aku melaju ke depan, terjun ke arah benteng, terbang dengan kecepatan tinggi mengitari bagian luar yang luas menuju sayap pribadi Agrona dan mendarat di salah satu dari banyak balkonnya. Dinding kebisingan menghantamku saat hembusan angin di telingaku mereda, hentakan kaki sepatu bot, panggilan dan respon dari perintah yang digonggong, deru mana yang disalurkan. Di bawah menara, ribuan penyihir berbaris dalam formasi di halaman. Spanduk dari setiap wilayah kekuasaan dipajang, menunjukkan di mana prajurit dari Etril berdiri terpisah dari prajurit Vekor dan Truasia, masing-masing pasukan telah dibawa oleh sabit dari wilayah kekuasaan tersebut. Pintu kaca balkon ditutup, dikunci, dan dilindungi, tapi mana terbuka saat aku mendekat, dan kaitnya melonjak, membiarkan hembusan angin mendorong pintu terbuka. Di luarnya ada ruang duduk yang nyaman. Api berkobar di perapian besar, dan Agrona sedang bersandar pada palang rendah. Dia berpakaian formal dalam warna hitam dan emas, dan hiasan di tanduknya menangkap cahaya dan berkelap-kelip seperti bintang saat dia menoleh ke arahku. Dia tampak seperti biasanya, sejak aku mengenalnya. Tapi, saat dia memandangku, alisnya terangkat sedikit, mau tak mau aku berpikir ada sesuatu yang berubah. Dia telah berubah, tapi aku tidak tahu bagaimana tepatnya, dan harus bertanya-tanya apakah aku hanya membayangkannya. Atau mungkin, pikirku, akulah yang telah berubah. Niko masuk ke kamar di belakangku dan menutup pintu dengan hati-hati, kegelisahannya muncul seketika. Ah, akhirnya kita semua sampai di sini, kata Agrona dengan senyum terlalu lebar, memberi isyarat agar kami masuk. Aku terkejut melihat Melsri dan Fiesa sudah hadir, duduk dengan tidak nyaman di salah satu sofa mewah yang memenuhi ruangan. Tidak ada yang menarik perhatianku. Dragot juga hadir, berdiri di depan api dengan punggung menghadapku. Bahunya bungkuk, tanduknya yang lebar terkulai. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kehadiran para pengikutnya. Bifrae yang sakit-sakitan bersembunyi di balik bayang-bayang, sementara Eceron yang gagah berdiri di dekat Dragot, berusaha namun gagal menyembunyikan kegugupannya. Mawar berdiri di dekat jendela dan menatap ke arah pegunungan Basilis Fang, cahaya sejuk mewarnai kulitnya yang berubah warna marmer pucat hampir tembus cahaya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Alakria, kupikir aku mengerti sedikit tentang bagaimana perasaan Agrona ketika dia melihat semua orang kuat ini berkumpul. Dimanapun di dunia, mereka akan menjadi kekuatan yang tangguh, bahkan luar biasa, namun di sini, saat ini. Mereka tampak begitu tidak penting. Mereka bukan siapa-siapa. Aku merasakan kekecewaan Tesia meluap dari dalam. Apa? Apakah menurut kamu ini adalah perasaan para peneliti terhadap kamu ketika mereka menyodok dan mendorong kamu? Di bawah otoritas setinggi itu, mungkin mereka melihatmu tidak lebih dari bagaimana kamu sekarang memandang Skites, sebagai sebuah aset, prajurit yang mungkin bisa ditoleransi, tapi tidak dihormati. Aku menelan ludah, dengan hati-hati menyimpan pikiranku untuk diriku sendiri. Semua Skite perkasaku dan para pengikut mereka yang menakutkan berkumpul kembali, kata Agrona, tangannya terentang lebar. Kami hanya kehilangan domba kecil kami yang hilang, Seris, dan anjing kesayangannya. Kehadirannya akan menjadi hadiah yang luar biasa, tapi sayang sekali. Dragot telah berbalik ketika Agrona mulai berbicara, dan dia pucat mendengar komentar ini. Di sampingnya, Eceron menatap kakinya sendiri. Tetap saja, jangan terlalu keras pada Dragot. Agrona menyeringai lebar pada kami. Kalian semua pernah mengalami kekalahan dan kegagalan, rasa malu, akhir-akhir ini, bukan? Agrona tersenyum seperti ayah yang bangga dan pengertian. Dia mendorong dirinya ke atas mistar, membiarkan kakinya menendang ke depan dan ke belakang, tumitnya sesekali membentur kayu. Tetapi kita semua, terkadang harus mengambil tindakan dan terus bergerak. Dia mengetukkan buku jarinya ke Bartok beberapa kali. Untuk mencampurkan metafora, kami membiarkan rumah kami mengumpulkan kotoran dalam waktu yang cukup lama. Situasi di Seris akan berakhir pada waktunya, tapi masih banyak tempat lain yang bisa kita mulai bersihkan sekarang. Para Skite dan para pengikut bertukar pandangan ragu-ragu, tapi tak seorang pun berani menyela Agrona, terutama saat dia berpura-pura sedang dalam suasana hati yang baik. Kehadiran para naga di Dicaten berarti tidak ada lagi yang bisa diperoleh dari pertikaian kita, lanjutnya. Sementara Dragot akan terus mengejar Seris di Reliktem, kalian semua akan membereskan rumah kami kembali. Aku perkirakan, sebelum upaya kita di departemen itu selesai, kita akan melihat Arthur Liwin juga menjulurkan kepalanya, dan ketika dia melakukannya, aku ingin kamu menangkap atau membunuhnya. Melsri dan Fiesa berbagi pandangan penuh arti. Apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku, frustrasi dengan penyebutan pembunuhan Grey yang sembrono. Grey telah mengalahkan pasukan pembunuh Asura Agrona. Aku tahu Agrona tidak menyangka salah satu dari Skite ini benar-benar bisa mengalahkan Grey. Agrona memiringkan kepalanya ke samping, menggoyangkan ornamen di tanduknya. Senyumannya tidak hilang, tapi kakinya berhenti berayun. Kenapa kamu bertanya, Cecil sayang? Aku menelan ludahku dengan berat, sesuatu pada sorot matanya membuatku menebak-nebak keterus-teranganku. Maksudku, jika Grey adalah sebuah ancaman. Senyum Agrona melebar, memperlihatkan gigi taringnya, dan dia meluncur dari bar, berdiri tegak. Bayangannya seolah menimpa semua orang sekaligus. Meskipun aku berpura-pura lemah,
Naga tua yang berhati-hati itu telah puas membiarkan situasi di dunia ini bertahan lama, memungkinkanku menyelami kedalaman reliktem dan mengembangkan pemahamanku tentang kekuatan dunia ini. Namun akhirnya, berkat teman kita yang bereinkarnasi dan bandel, Arthur, Kezes telah membuka jalan antara Dicaten dan Epeotus. Sekarang, saat kamu mengakhiri perang saudara yang konyol ini dan memburu Arthur Liwin, aku akan bersiap untuk mengambil keuntungan penuh dari kesalahan langkah Kezes. Sesuatu yang menyenangkan meluncur dari wajah Agrona seperti dia melepas topengnya. Di bawahnya ada sesuatu yang gelap dan berbahaya. Dalam kepura-puraan aku yang lemah, beberapa dari kamu telah membiarkan diri kamu menjadi lemah. Aku telah memberi kamu tanda kebesaran baru bersama dengan kesabaran aku. Ini saatnya membuktikan diri kamu layak mendapatkan keduanya. Ruangan itu tampak membeku, seolah-olah yang lain bahkan tidak bernapas lagi. Waktu bisa saja berhenti, dan tidak akan mengubah apapun. Mata Agrona bergerak perlahan ke arah kami masing-masing secara bergantian. Delegasi akan fokus terutama pada Arthur Liwin. Jika kamu tidak bisa membuatnya utuh, setidaknya berikan aku intinya. Manfaatkan Skites sesuai keinginanmu untuk memastikan hal ini terlaksana. Dia berbalik dan keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan yang mendalam dan merenung.